Ini dari kelompok 1 kelas 4C akan memerankan simulasi sidang PPKI. Saya Anin berperan sebagai narator. Saya Kraselda berperan sebagai Mr. Kasman Simajembejo. Saya Kanaya berperan sebagai Dr. Andas Muhammad Hatta. Saya Naura berperan sebagai Suami. Saya Nabila, saya berperan menjadi Ki Bagus Hadikusumo. Saya Hafizah, saya berperan menjadi Dr. Muhammad Hasan. Saya Kania Zahra berperan menjadi Kiai Haji Wahid Hasim. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta menerima tamu utusan Angkatan Laut Jepang dari Indonesia bagian timur yang memberikan informasi bahwa pemeluk Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia Timur mengancam akan berpisah dari negara Indonesia jika kalimat kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya tidak dihapus. Mengetahui desakan ini, Insinyur Soekarno meminta Muhammad Hatta mengundang beberapa tokoh dari golongan Islam dan golongan kebangsaan untuk merundingkan masalah tersebut. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI, Bung Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, Mr. Kasman Simajembejo, dan Mr. Teuku Hasan untuk merundingkan masalah tersebut. Tuan-tuan, kemarin kami menerima pesan dari Opsir Kaibun yang menyatakan wakil Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia Timur merasa keberatan dengan rumusan dasar negara yang terdapat dalam naskah Piagam Jakarta. Dan jika kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tidak dihapus, maka wilayah Indonesia Timur akan memisahkan diri dari Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus menyusun ulang isi Piagam Jakarta demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana tuan-tuan? Kami berharap golongan Islam tidak keberatan. Kenapa kita harus menghapus kata-kata tersebut? Kalimat itu dianggap diskriminatif. Kalimat itu tidak ada unsur diskriminasi. Kalimat itu hanya mengikat umat Islam yang bukan pemeluk Islam tidak wajib melaksanakan peraturan ini. Iya betul, kalimat itu tidak diskriminatif. Kalimat bagi pemeluk-pemeluknya adalah bentuk toleransi kami, jadi tidak mengikat agama lain. Inilah yang membuat mereka merasa didiskriminasi dengan mencantumkan 7 kata tersebut dalam Undang-Undang Dasar, berarti membedakan golongan selain pemeluk agama Islam. Ya, benar sekali. Rancangan undang-undang ini terkesan hanya memperhatikan pemeluk Islam, sedangkan pemeluk agama non-Islam tidak diperhatikan. Bagaimana tuan-tuan? Apakah golongan Islam setuju menghapus 7 kata tersebut? Tidak bisa. Rancangan undang-undang tersebut merupakan musyawarah mufakat yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Kita sudah sepakat dan setuju. Kenapa tiba-tiba harus diubah? Demi menjaga keutuhan bangsa dan negara, kita harus mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan golongan. Kita dapat mengusulkan kembali penerapan syariat Islam sebagai dasar perundang-undangan di lain waktu. Sementara ini, mari kita ubah bunyi sila pertama agar rakyat Indonesia bagian timur tidak berpisah dari Republik Indonesia. Sebenarnya saya tidak setuju, karena kalimat itu tidak mengikat pemeluk agama lain. Kalimat itu hanya berlaku untuk umat Islam. Kami tidak memaksa umat lain untuk mengikuti aturan ini. Namun baiklah,
Untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, 7 kata tersebut boleh dihapus. Terima kasih Tuan Hedi Kusumo atas keputusan yang diambil. Baiklah, kita hapus kata berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga bunyi sila pertama menjadi ketuhanan. Setuju? Setuju. Tidak, jangan ketuhanan, tambah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dalam Pancasila ini ketuhanan yang berbeda. Kita meyakini hanya ada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah, bagaimana tuan-tuan setuju dengan usulan Tuan Bagus Hedi Kusumo? Setuju. Terima kasih Tuan Bagus, terima kasih saudara-saudara. Semangat Piagam Jakarta tidak hilang meskipun kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Pada akhirnya disepakati bahwa terdapat perubahan materi pada Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah